Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar dan takdir. Ikhtiar adalah usaha, upaya manusia dalam menempuh, mengharungi, dan menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini yang macam ragam kegiatannya tidak terbatas. Takdir adalah ketentuan Allah, ketentuan Tuhan bagi manusia. Allah Maha Pencipta dan Maha Menentukan. Ada dua macam takdir yang perlu kita pahami. Sebelumnya ingin saya dahulukan dan ingin saya tekankan bahwa takdir Allah itu dirahasiakan. Tidak ada yang diberitahu takdirnya apa, nanti akan bagaimana, kalau dapat jodoh dengan siapa, kalau berusaha berhasil atau tidak, umurnya berapa. Tidak ada takdir Allah yang diberitahukan kepada manusia. Manusia hanya merasakan, oh ini yang aku dapati. Mungkin itu takdir. Itu juga baru mungkin. Sebab kita tidak diberitahu oleh Allah, itulah takdirmu. Tidak ada yang begitu tuh. Ya. Ada takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah ketentuan-ketentuan Allah, pemberian-pemberian Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang tergantung atau terkait dengan usaha, upaya, ikhtiar manusia. Setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Profesinya juga berbeda-beda, ya. Tingkat kecerdasannya juga berbeda-beda. Sangat mungkin capaian usaha atau ikhtiarnya juga berbeda-beda. Yang penting di sini, setiap orang itu sejak awal, sejak kecil sampai terus sepanjang umurnya perlu berupaya, berusaha. Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, jabatan, dan lain-lain. Apa yang bisa dicapai oleh tiap orang bisa berbeda-beda. Dan itu sekali lagi baru dirasakan oleh yang bersangkutan sesudah sesuatu itu didapatkan. Belum tahu sebelumnya akan begitu. Dan kalau yang dicapai sekarang ini, misalnya kalau pendidikan itu S1, dengan upaya selanjutnya kan bisa jadi lulusan S2. Selanjutnya bisa lulusan S3, doktor. Berikutnya bisa menjadi profesor. Nah itu tergantung kepada usaha manusia. Ekonomi juga begitu. Ekonominya mungkin awalnya sempit, kemudian berkembang menjadi orang yang kaya raya, dan berikutnya. Nah, itu tergantung kepada hasil usaha atau ikhtiar manusia. Dalam soal ini, manusia tidak perlu pusing-pusing takdirnya apa nanti. Yang penting berusaha secara sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan, sepenuh kemampuan untuk bisa mencapai ketentuan-ketentuan yang insya Allah Allah berikan, makin lama makin baik. Itu takdir mu'alak yang apapun bentuknya, besar kecilnya, kualitasnya, tergantung kepada upaya manusia sendiri. Allah memberikan atas dasar atau tergantung kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh setiap orang.
Sementara ada takdir yang sifatnya pasti, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, yang disebut dengan takdir mubrom. Takdir mubrom yang terkait dengan manusia, misalnya pada suatu saat dilahirkan, kalau tidak jenis laki-laki, perempuan, itu tidak bisa direkayasa sebelumnya. Dikandung oleh ibunda, lalu lahir perempuan, alhamdulillah. Atau laki-laki juga alhamdulillah. Kemudian itu kelahiran, kematian pasti datang. Kematian pasti datang. Sampai sekarang ini entah sudah berapa miliar tahun umur bumi, manusia itu mesti menemui kematian. Kematian tidak bisa dibantah, pasti datang. Yang beda ialah kapan saatnya tiba kematian itu. Itu yang berbeda. Tapi matinya sendiri pasti datang. Demikian pula nantinya luar biasa alam dunia ini, langit, bumi, dan segala isinya. Pada suatu saat akan terjadi kiamat. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak akan bisa menentukan kapan datangnya kehancuran bumi atau kiamat itu. Itu sudah takdir yang mubrom. Hanya Allah yang Maha Tahu. Yang penting karena manusia itu perlu berikhtiar, perlu berusaha, maka dia harus menjadi manusia yang unggul. Manusia yang unggul ialah manusia yang punya otak yang unggul. Otak unggul itu sudah diciptakan oleh Allah. Alatnya ada di dalam kepala. Terlindung, bagus sekali. Ya, fungsinya banyak sekali. Otak yang unggul, cirinya, di antara cirinya ialah otaknya itu mampu mengatur. Mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Mengatur emosi, bisa mengendalikan emosi, mengontrol kepribadiannya, apa pribadinya itu positif atau negatif, otaknya itu bisa mengontrol. Dan otak itu merupakan pusat ingatan. Apapun yang diperoleh dari mata, dari telinga, dari alam semesta, itu masuk ke panca indera, diingat di dalam otak. Ya. Dalam kaitan usaha dan keunggulan otak manusia, ini supaya manusia tidak salah arah, tidak salah langkah, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai adanya macam-macam pengawasan. Satu yang disebut dengan al-muraqabah asy-syakhsiyah. Pengawasan yang sifatnya individual. Dari si A ke si A, bukan ke si B. Diri sendiri ke diri sendiri. Tiap orang harus mampu mengawasi dirinya sendiri. Apakah otaknya berfungsi waras atau tidak? Hatinya itu normal atau tidak? Akalnya itu menyimpang atau tidak? Tiap orang perlu mengontrol dirinya. Dan kalau kebetulan menyimpang, segera kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, al-muraqabah al-ijtimaiyah. Satu, terhadap orang dalam masyarakat ini saling mengawasi. Yang ketiga, al-muraqabah as-siyasiyah, pengawasan yang dilakukan menurut konun, menurut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Dan nanti ke depan akan menjadi bahasan yang cukup luas mengenai as-siyasah, termasuk al-muraqabahnya. Pengawasan yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah, oleh negara. Dan sangat penting pula menyadari adanya yang disebut al-muraqabah al-ilahiyah. Pengawasan oleh Allah. Setiap orang harus sadar setiap saat bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah.
bukan hanya oleh dia sendiri, oleh masyarakat dan oleh pemerintah, tetapi Allah tidak akan meluputkan pengawasannya sedikit pun kepada setiap orang. Makin tajam pemahaman tentang pengawasan dan makin tinggi kesadaran, setiap orang akan hidup lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.